Apakah Presiden Jokowi turun tangan dalam pengungkapan pembunuh ibu dan anak di Subang? Sosok ini yakin pelaku ditangkap. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian gak ketinggalan berita-berita menarik dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjut. Kasus pembunuhan ibu dan anak Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Subang, masih menjadi misteri. Namun pihak kepolisian, masih terus berupaya mengungkap kasus tersebut. Terkait hal itu, Presiden Jokowi turun tangan dalam pengungkapan pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang, dengan kehadiran BIN di Subang. Ada yang menarik perhatian saat penyidik di Polres Subang kembali memeriksa Danu dalam pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, pada Kamis tanggal 28 Oktober dan Jumat tanggal 29 Oktober tahun 2021. Dalam pemeriksaan tersebut hadir dua perwakilan penting yakni ahli forensik dari Bareskrim Mabes Polri, Dr. Sumi Hastri, dan perwakilan dari Badan Intelijen Negara atau BIN. Apakah ini berarti Presiden Jokowi turun tangan langsung dalam pengungkapan pembunuh ibu dan anak di Subang, mengingat BIN langsung diketuai Presiden dalam setahun terakhir? Hal itu dikemukakan Anjas dalam analisa kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, dalam kanal YouTube Analisa Anjas di Thailand, yang tayang pada Minggu tanggal 31 Oktober tahun 2021. Seperti diketahui BIN adalah lembaga yang diketuai langsung Presiden sejak setahun lalu. Artinya, pengguna utama adalah Presiden Jokowi sendiri, papar Anjas. Bagi masyarakat awam, kehadiran BIN dalam pengungkapan pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang, tentu menarik untuk dipertanyakan. Apakah sebegitu gentingnya hingga urusan negara sampai berhubungan dengan pengungkapan kasus ini, tutur Anjas. Meski kuasa hukum Danu yakni Ahmad Taufan, sebelumnya mengemukakan, baik Sumi Hastri maupun BIN tidak ikut memeriksa Danu saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Kehadiran perwakilan BIN dalam kasus ini jadi bahan pertanyaan apakah kasus pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut sedemikian ribet sehingga butuh kehadiran BIN. Sesuai Kepres RI nomor 90 tahun 2012 pasal 9 menyebutkan bahwa fungsi BIN adalah penyelenggaraan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan di dalam negeri dan luar negeri. BIN dengan CIA levelnya sama. Kenapa BIN datang dalam kasus ini? Mungkin dibutuhkan untuk kemampuan analitik mereka dan pengalaman untuk menyampaikan informasi baik dalam negeri dan luar negeri kepada Presiden, tutur Anjas. Di sisi lain, mantan Kapolda Jawa Barat, Jabar Irjen Pol Purna Dr. H. Anton Carlyan, MPKN meyakini kasus pembunuh ibu dan anak di Subang akan terungkap dan pelaku ditangkap. Apalagi, kata Anton yang juga mantan Kadif Humas Mabes Polri yang pernah sukses menangani dua kasus besar di Indonesia yaitu pembunuhan aktivis buruh Marsina di Jawa Timur dan pembunuhan aktivis HAM Munir, dalam kasus pembunuhan kerap kali selalu terjadi hal-hal goib di luar nalar manusia. Di luar sana, orang yang dibunuh korban itu biasanya ingin juga mengungkap apa yang terjadi pada dirinya. Jadi kadang-kadang suka ada bantuan non-teknis. Wallahualam, kata Anton Carlyan kepada Des Jabar, Jumat tanggal 29 Oktober tahun 2021. Meski tidak secara gamblang menyebutkannya, Anton Carlyan mencontohkan dengan kasus Marsina, kasus besar yang pernah ditanganinya. Di saat kebanyakan orang sudah berputus asa, tiba-tiba ada keajaiban, ada pertolongan. Dulu kasus Marsina saja kan orang sudah menyerah. Tapi ketika saya masuk, tahun 2000, alhamdulillah terungkap secara scientific investigation dan saya berikan hasilnya kepada negara ini, tutur Anton Carlyan. Abah Anton, demikian yakini dipanggil juga mengingatkan, tidak ada satu permasalahan yang sangat sulit sekalipun yang tidak bisa diungkap. Yang penting kita serius ulet dan adanya evaluasi serta tim bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing, ujar Abah Anton. Bagaimana ending dari kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, tentu kita harus bersabar menunggu hasil penyelidikan resmi dari kepolisian. Gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.